Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang seram sekaligus membagongkan. Gimana keseruan dari film Goosebumps 2015 ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan seekor emak dan anaknya yang sedang boyongan karena pindah rumah. Sebab si emak dipindah tugaskan sebagai wakil kepala sekolah di kota Madison. Si anak bernama Jack dan emaknya bernama Gil. Kedatangannya pun sudah disambut oleh tantenya Jack yang bernama Lauren. Saat Jack memindahkan barang-barang dari dalam mobilnya, tiba-tiba bawah kardus itu pun berodol dan membuat barang-barangnya ambiar seketika itu juga. Dalam keadaan kesal, Jack pun mendengar suara cewek yang bernama Hannah yang terkepokan karena peristiwa itu. Mereka pun saling berkenalan dan basa-basi ringan. Akan tetapi Hannah tiba-tiba cabut karena kemunculan bapaknya yang introvert dan protektif. Si bapaknya bernama Tuan Savers ini mengkuclok-kuclokkan Jack karena sudah berani berkenalan dengan anaknya. Di dalam kamar, Jack pun meratapi nasibnya yang menjadi anak yatim karena ditinggal bapaknya rekreasi bersama malaikat Israel. Keesokan paginya, Jack dan si emak memulai aktivitas barunya di SMA Madison. Jack sebagai murid baru dan si emak sebagai wakil kepala sekolah baru. Seluruh murid pun berkumpul di aula untuk mendengarkan khotbah Jumat dari emaknya Jack sebagai wakil kepala sekolah baru. Jack pun juga berkenalan dengan teman barunya yang bernama Cam. Skip cerita diperlihatkan tepat menjelang azan maghrib, Jack kembali bertemu dengan Hannah. Jack pun bertanya pada Hannah kenapa dia tadi tidak bertemu dengan dirinya di sekolah, dan Hannah pun menjawab kalau dirinya homeschooling. Seusai mengobrol, Hannah pun mengajak Jack berosok-berosok masuk ke dalam hutan pinggiran kota. Awalnya Jack merasa takut dengan Candi Olo karena waktu sudah surut menjelang azan maghrib. Akan tetapi ternyata Hannah mau menunjukkan tempat pasar malam yang terbengkalai dalam hutan itu. Mereka ngobrol-ngobrol di atas puncak biang lala dan menceritakan profil masing-masing. Tepat sehabis azan Isya, mereka pun balik ke rumahnya. Tapi lagi-lagi Tuan Savers kembali lagi memperintahkan Jack untuk tidak mendekati putrinya. Saat Jack sedang terpusingkan karena memikirkan rumus pelajaran kimia, tiba-tiba dia melihat siluet orang adu jotos di rumahnya Hannah. Jack jangan khawatir kalau Hannah kenapa-napa, langsung berlari ke rumah Hannah. Akan tetapi saat Jack membuka pintu rumah Hannah, Tuan Savers menghalanginya. Jack yang masih khawatir atas keselamatan Hannah langsung menelpon Pak Polisi untuk mendatangi rumah Hannah. Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan seekor cewek dari dalam rumah, dan pada saat mereka mengecek sumber suara itu, ternyata sumber suaranya adalah televisinya Tuan Savers. Menganggap semua ini adalah tuduhan palsu, mereka semua pun langsung mendancuk-dancukkan si Jack. Hari berikutnya, Mak Jack meminta pada Lauren untuk menjaga Jack di rumahnya sebab si emak akan menghadiri pesta dansa di sekolah SMA Madison. Saat Jack sedang ngobrol-ngobrol dengan Lauren, lagi-lagi dia melihat siluet Hannah yang sedang berantem dengan bapaknya. Jack yang menganggap ayah Hannah adalah seekor psikopat, dia langsung mengajak Cam menyusup ke rumah Hannah. Jack pun memilih menyelamatkan Hannah daripada pergi ke pesta dansa bersama Cam. Saat ayah Hannah pergi keluar, mereka berdua pun langsung menyusup ke dalam rumah Hannah melalui basement bawah tanah. Saat sudah di lantai atas, mereka yang kepo malah mengotak-atik rak buku itu. Semua buku-buku yang memiliki judul-judul mengerikan itu adalah karya dari Tuan Stan. Sedangkan Tuan Stan sendiri sudah dinyatakan hilang setelah merilis buku-buku yang mengerikan ini. Di sana Cam pun bingung kenapa semua buku-buku ini terkunci. Akan tetapi tiba-tiba Jack melihat kunci yang geletak di atas meja. Dia pun langsung mencocolkan ke buku itu. Dan seketika engsel buku itu pun langsung bisa terbuka. Namun tiba-tiba muncullah Hannah yang mengira ada maling di rumahnya. Jack pun mengatakan alasan mereka kesini. Hannah pun bertanya apakah kalian juga membuka buku itu. Tak lama setelah Jack menjawab, buku itu pun langsung melonjak dan terbuka. Seketika itu juga muncullah monster Frosty, si monyet salju. Awalnya si monster santuy-santuy aja, namun saat Cam berteriak, seketika itu juga si monster langsung menyerangnya dan membuat buku-buku tira itu terjatuh berantakan. Dan si monster pun langsung kabur entah kemana. Namun terlihat salah satu buku yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan itu adalah ulah dari Invisible Boy alias bocil transparan. Kini mereka bertiga memburu keberadaan monster salju itu, dan sampailah mereka bertiga di lapangan skating untuk memasukkan monster itu kembali ke dalam buku dengan cara membuka buku yang berjudul Monster Frosty. Akan tetapi si Hannah malah gagal sebab si monster keburu mengkeples buku itu sebelum terbuka. Kini mereka bertiga jadi bahan bulan-bulanan dikejar-kejar si monster. Saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba tubuh si monster langsung meleleh karena ayah Hannah datang untuk menyelamatkan mereka. Dan ternyata guys, Tuan Savers atau ayah Hannah ini adalah Mr. Stan, penulis dari buku horor itu yang sudah lama menghilang. Setelah sampai di rumah, ayah Hannah mengajak Hannah pindah rumah untuk yang kesekian kalinya.
Setelah itu Tuan Stan menceritakan kepada Jack dan Cam alasannya menguji buku-buku itu. Dia pun juga menceritakan alasan membuat buku-buku horor itu karena dahulu saat dirinya masih bocil, dirinya memiliki alergi parah sampai-sampai dilarang keluar rumah, sehingga dia sering menjadi bahan bulian anak-anak seumuran dirinya. Stan kecil yang kesel dan kesepian menciptakan cerita-cerita makhluk imajinasinya di dalam buku yang ia tulis sendiri, seperti monster, iblis, dan makhluk-makhluk imajinasi lainnya untuk meneror anak-anak yang membulinya dalam cerita buku itu. Akan tetapi pada suatu hari, makhluk-makhluk imajinasi yang ia tulis malah menjadi nyata, sehingga ia memilih untuk menyegel buku horor itu sampai hari ini. Saat Stan naik ke lantai atas, dirinya pun terkaget karena melihat rak bukunya yang berantakan, dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata buku yang berjudul Slappy juga terbuka, dan Slappy nyata juga ada di sana. Saat Stan hendak mengambil bukunya, Slappy pun tahu apa yang akan dilakukan Stan, sehingga Slappy pun menghilang membawa kunci dan semua buku-buku yang ada di sana. Slappy pun hendak kabur naik mobil, dan sebelum dirinya kabur, terlebih dahulu dia membuka segel buku yang berjudul Damn. Dan seketika itu juga muncullah para Santa Claus mini terbuat dari keramik yang mencoba membunuh mereka berempat. Akhirnya pertarungan sengit pun tidak dapat dihindarkan lagi. Meskipun mereka berhasil membantai para Damn itu, tapi nyatanya tubuh keramik mini yang remuk bisa tersusun lagi layaknya puzzle. Akhirnya mereka pun berhasil kabur melewati ruang basement. Saat sudah sampai di luar, ternyata mereka melihat banyak abu yang berterbangan karena buku yang sudah dibakar oleh Slappy. Tujuan Slappy membakar buku itu adalah agar supaya para makhluk yang sudah keluar tidak dapat tersegel lagi ke dalam buku. Slappy yang keliling kota mencoba menebarkan teror melalui buku-buku yang ia sebarkan di berbagai penjuru. Muncullah tumbuhan pemakan daging raksasa yang keluar dari buku, kemudian menghancurkan tower Indosat, sehingga membuat jaringan komunikasi di kota itu menjadi ngeblank. Seluruh warga kota pun menjadi balik berhamburan karena ulah para makhluk-makhluk yang sudah disebarkan oleh Slappy. Sampailah Slappy di Polres Madison, dan dia pun memerintahkan para alien untuk membakukan kedua polisi yang ada di sana. Sementara itu di rumahnya Jack diperlihatkan Lauren yang kedatangan tamu, seorang anjing pudel. Namun pada saat Lauren hendak mengasih minum si anjay, tiba-tiba ternyata si anjay juga adalah bagian dari para makhluk yang diciptakan Stan dalam bukunya. Keadaan kota pun semakin amburadul, dan orang-orang pun membeku bagaikan patung reco pentung. Zack pun memberi masukan kepada Stan supaya dia menulis sebuah buku yang jalan ceritanya agar para makhluk-makhluk ini bisa kembali tersegel. Stan pun menyetujui ide brilian itu, akan tetapi kemampuan sakti buku-buku itu bukanlah dari hasil tulisan tangan Stan, melainkan dari mesin ketik ajaib yang ia gunakan sebagai media perantara menulis setiap alur cerita di buku-buku ciptaannya. Kini mereka pun bergegas pergi untuk mengambil mesin ketik ajaib itu. Akan tetapi perjalanan tidak semulus itu, Ferguson, sebab saat di tengah perjalanan tiba-tiba muncullah Invisible Boy yang mengusili mobil mereka. Tak hanya sampai di situ saja, tak ada kentut, tak ada hujan, tiba-tiba mobil mereka menabrak kaiju belalang sebesar Ultraman, dan adegan kejar-kejaran pun tidak dapat terhindarkan lagi. Mobil mereka pun berhasil lolos dan menepi di seekor supermarket. Mereka yang mengumpet di dalam supermarket itu hanya bisa melihat mobil bututnya Stan diambiarkan oleh si monster. Akan tetapi bukan berarti mereka sudah aman loh guys, karena kini di dalam supermarket itu bersemayamlah manusia serigala yang haus darah lapar daging. Awalnya serigala itu tak mengetahui keberadaan mereka, namun karena suara botol soda yang dibawakan terbuka, serigala itu pun langsung mendengar dan mencari sumber suara itu. Mereka pun bermain peta umpet untuk menghindari serigala lapar itu. What are you doing? Mereka berempat akhirnya kepergok, namun berhasil kabur dan menghindar keluar supermarket. Tapi pada saat mereka terpojok, tiba-tiba muncullah Lauren yang langsung menabrak manusia serigala itu. Mereka berempat akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke SMA Madison melewati tengah kuburan. Namun pada saat Jack ingin
Hena, tiba-tiba tubuh Hena menyala biru bagaikan Super Saiyan saat terpapar cahaya bulan. Ternyata guys, Hena ini bukanlah manusia asli, melainkan salah satu makhluk ciptaan Stan yang ia ciptakan sebagai anaknya. Dari sini akhirnya kita tahu kenapa Stan begitu protektif pada Hena. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe channel ini. Tapi kata Lee Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini, dan ajaibnya keesokan paginya Lee Paimo tiba-tiba nemu uang sekepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lee Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalau cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dia mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lee Paimo. Kancut. Tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah para zombie dari dalam kubur dan mengejar mereka semua. Namun lagi-lagi mereka berhasil kabur. Sementara itu, Lauren yang ditugaskan untuk pergi ke Kapolres, dia malah bertemu Slappy, dan seketika itu juga tubuh Lauren pun dibukukan oleh para alien. Akhirnya mereka sampai juga di SMA Madison. Jack pun bertanya pada Stan apakah Hena juga mengetahui tentang dirinya yang sebenarnya. Stan pun akhirnya menceritakan kisah ruwet hidupnya dan betapa berharganya Hena dalam kehidupan Stan. Setelah mendapatkan mesin ketiknya kembali, Stan pun mencari ruangan yang tenang agar bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai cerita ending para monster melalui mesin ketik acap itu. Sementara itu, mereka bertiga langsung pergi ke aula untuk memperingatkan pada orang-orang yang sedang menikmati pesta dansa di tempat itu. Yak menyuruh agar semua orang di tempat ini tidak beranjak keluar sebab di luar sedang ada teror yang dilakukan oleh para monster. Awalnya mereka semua mengira bahwa bacotan Jack hanyalah ngeprank semata. Namun tiba-tiba semua orang pun langsung panik dan hanya bisa ngejar-ngejar saja. Sementara itu di luar halaman sekolah, Slappy dan para Dam sedang membuka buku dan membakarnya agar supaya semua makhluk yang sudah terbebas dari buku itu tidak dapat dimasukkan kembali oleh si Stan. Kini triliunan makhluk-makhluk itu secara hore-hore menyerang SMA Madison dan meneror siapa saja yang ada di sana. Target utama dari makhluk-makhluk itu adalah mengalmarhumkan arwahnya si Stan. Diperlihatkan pasangan dua sejoli, Saripah dan Sukamto, yang sedang cari tempat ngumpet. Akan tetapi langkah mereka malah dihadang oleh si manusia serigala. Bukannya bersikap gentleman, malah justru Sukamto meninggalkan Saripah dalam teror si Wolfman. Saat Saripah sudah terpojok, si Kem yang tadinya seekor pengecut justru mendadak jadi superhero dan berhasil membuat serigala itu lari terkencing-kencing terkena gigitan si Kem. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil loh guys, sebab kini si culun Kem mendapatkan hikmah dari kejadian itu berupa dari Saripah karena sudah berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, saat Stan sedang fokus menulis alur cerita, tiba-tiba muncullah Slappy di hadapannya. Slappy yang marah karena tindakan Stan, dia langsung melukai jari-jari Stan dengan menjepretkan mesin ketik di jarinya. Kini para monster sudah berhasil memasuki sekolahan. Seluruh orang-orang pun lari tunggang langgang mencari tempat persembunyian yang aman. Stan pun menyadari bahwa makhluk-makhluk itu sedang mengincar dirinya. Dia pun memutuskan untuk memancing makhluk-makhluk itu keluar sekolahan dengan menaiki bus. Saat si bus sudah OTW, seluruh monster pun langsung mengejarnya. Si belalang keju pun langsung berhasil membuat bus itu terguling. Namun pada saat bus itu dicek, ternyata tidak ada isinya. Ternyata para makhluk itu sudah termakan jebakan Stan dan boom! Stan dan yang lainnya berhasil kabur lewat jalan yang ada di seberang sana. Namun tubuh para monster yang ambyar itu kembali utuh lagi. Berkat penciuman tajam si serigala, mereka kembali memburu si Stan yang kini sudah sampai di pasar malam terbengkalai. Belum sempat menyelesaikan ketikan alur cerita, tiba-tiba Slappy datang membukakan buku yang berjudul Monster Jelly. Seketika monster itu pun langsung melahap tubuh Stan. Dan Jack yang ditugaskan Stan untuk meneruskan ketikannya, mereka bertiga langsung naik ke biang lala untuk melanjutkan ending dari kisah para makhluk ini. Di atas biang lala, Jack mengetik dengan cepatnya agar buku itu segera selesai. Setelah selesai menulis ending buku itu, tiba-tiba kaiju belalang langsung menyerang mereka bertiga sehingga biang lala itu copot dan menggelinding ke arah kiblat. Saat mereka berhasil turun, Jack pun ragu untuk membuka bukunya, sebab di alur cerita buku yang ditulis Jack itu, Jack menuliskan untuk menghilangkan semua makhluk-makhluk ciptaannya Stan. Itu berarti secara tidak langsung tubuh Hena juga pasti bakal ikutan lenyap ke dalam buku itu. Ternyata Hena juga sebenarnya sudah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian dia langsung mengambil dan membuka buku itu. Seketika itu juga semua makhluk-makhluk pun langsung tersedot ke dalam buku itu. Sebelum tubuh Hena lenyap tersedot buku, dirinya memberikan ciuman terakhir untuk Zack.
kini kota Madison sudah dalam keadaan kondusif lagi. Stan yang tadinya seorang introvert kini sudah berani membuka diri dan menjadi guru pengajar bahasa Bugis di sekolahannya Jack. Sepulang sekolah, Stan menunjukkan sesuatu pada Jack. Ya, Stan sudah mengetik kembali buku berjudul Hena. Tak hanya itu, dia pun juga membakar buku itu agar Hena tidak kembali tersegel ke dalam buku. Apakah kalian kira film ini sudah berakhir? Belum, Ferguson. Sebab tiba-tiba mesin ketik itu mengetik dengan sendirinya dengan judul Pembalasan Bocil Transparan. Ternyata si bocil transparan ini tidak ikut lenyap, guys, dan film pun selesai. Demikianlah akhir review film Goosebumps ini. Jika kalian suka dengan review film ini, coba saja tonjok logo like and subscribe channel ini. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.